Kemarin gue dicium Justin Bieber. Assalamualaikum subscriber. Oke guys, ketemu lagi sama gue nih, Septi Elvia di segmen inspiratif. Nah, kali ini gue kedatangan tamu yang spesial banget nih ya. Ini luar biasa karena beliau ini adalah founder dari Rumah Cantik Group yang viral banget nih di Karawang ya, dengan butik Rumah Cantik. Nah, di sini di sebelah gue udah ada Teh Erna yang merupakan owner utamanya ya dari Rumah Cantik Group yang katanya nih guys ya, omsetnya tuh sampai miliaran. Wow, luar biasa banget Messi. Aku gemeter loh, miliaran belum pernah megang duit segitu. Nah guys, ini bakalan kita tanya-tanya ya, bener nggak sih sampai beromset sebombastis itu gitu? Gimana kok bisa gitu, ngawalinnya gimana sih? Alhamdulillah, kalau dibilang miliarannya berapa ya, alhamdulillah. Untuk sekarang kita udah cukup lah gitu kan, kalau mau. Udah cukup ya? Betul. Buat beli sate usus di McD ya? Awalnya sih Rumah Cantik itu kan bukan dari bidang konveksi atau fashion baju ya. Jadi dia tuh awalnya dari aksesoris sama parfum. Oh gitu. Betul. Berawal dari aksesoris dan parfum sampai akhirnya ekspansi kemana-mana. Ya itu juga kecil-kecilan loh. Jangan salah, bukan yang kecil ya. Ya semuanya berawal dari kecil. Dengan modal yang terbatas. Kita mulai dari aksesoris sama parfumnya parfum refill ya, bukan parfum seperti apa. Dari situ mulai ada sedikit permintaan dari customernya untuk ada baju ini dong gitu kan, kenapa nggak diadain baju gitu kan. Makanya cobalah sedikit, bukan langsung oh iya karena permintaan orang banyak yang minta baju kita langsung buka toko. Oh enggak lah. Dulu masih zamannya tahun 2010 ya, awalnya itu 2010 masih pakai BBM. Masih BBM. Itu awalnya tuh langsung buka offline punya store apa all shop dulu? All shop dulu, kita juga ambil dari orang. Jadi resellernya orang. Oh, reseller dulu, dropshipper guys. Betul, kita juga mengalami ya. Yang awalnya dari dropshipper jadi reseller orang gitu. Sampai akhirnya kita sedikit-sedikit mulai ada yang baju itu juga ada di, bukan langsung toko, jadi di belakangnya tuh ada lemari nih, ada lemari kecil, jadi kita simpan beberapa baju aja, bukan yang langsung buka toko. Oh gitu, terus dipromoin lewat apa dulu awalnya? Kalau dulu sih kita masih offline ya, karena belum seramai inilah online-nya gitu kan. Ya. Paling lebih memanfaatkan kolega-kolega yang kenal aja, tetangga, saudara gitu kali ya, temen. Ya mungkin yang datang ke toko ya. Karena kan kita jadi disimpannya tuh di toko parfum itu, toko parfum sama aksesoris gitu ya. Paling pada nanya apa itu teh gitu ya, akhirnya minat. Teh itu apa kan nanti bisa diundang gitu. Kirim lagi ke orang, online masih BBM lah. Masih BBM ya sampai sekarang ya, luar biasa banget guys. Amazing banget, konsisten banget ini Teteh ya, sampai sekarang usahanya tuh udah gede banget, ekspansi kemana-mana. Ada di berapa kota? Kita udah ada 6 cabang. Udah ada 6 outlet ya, wow. Dalam waktu berapa tahun 6 outlet itu? Ya kan kita mulai dari 2010 kan, terus untuk mulai ada tokonya itu 2013 itu mulai ada toko ya, karena ngumpulin sedikit-sedikit gitu. Akhirnya kita ada sebuah bukan toko gede lah, itu toko kecil dengan ukuran 3x3 mungkin. Toko sendiri apa? Kontrak, masih ngontrak guys. Jadi berawal hanya sebagai dropshipper, reseller parfum ya kan, iseng-iseng pajang baju, kemudian akhirnya punya satu outlet butik ya kan, ekspansi sampai ada 6 outlet dan itu juga prosesnya panjang ya. Wow, nggak langsung inspiring banget. Benar. Keren sih, keren. Gua itu perjuangan ya. Bener banget. Harus fighting. Gak boleh, mentalnya tuh gak boleh lemah gitu ya. Jadi sekali digibas, tetap berdiri lagi ya kan, tetap
bidang yang sama gitu kan, nggak pindah-pindah. Itulah yang namanya konsisten bisnis guys. Nah ini jujur banget ya, gue ini salut banget sama orang-orang yang konsisten dan bener-bener pantang menyerah gitu sama satu usaha yang mereka bangun ya kan, yang tentunya pasti banyak perjalanan, perjuangan, banyak tangisan di dalamnya pasti kan ya, jatuh bangun ya. Boleh nggak sih diceritain apa sih pengalaman-pengalamannya yang aduh ini nggak bisa gue lupain nih seumur hidup, pokoknya ini bakalan jadi saksi gitu. Apa tuh? Awalnya mungkin dari awalnya kan usaha itu dari butuh, benar gak sih? Kita kalau berusaha itu pasti pernah butuh. Oh banget. Pernah ngerasain itu bunyi token nggak? Bunyi banget. Oh pernah ya. Kirain cuma gue doang gitu ya. Oh gitu. Makanya itu harus diatur sehari itu cuman harus berapa gitu. Oh gitu. Ya. Akhirnya berawal dari kepepet ya kan? Ya, jadi motivasi buat kita. Jadi jiwa pengusahanya ini, jadi kalau kungfu itu kan apa namanya, cikcinnya ya keluar gitu ya, langsung sakti ya. Kemarin gimana sakti? Salto itu. Habis jatuh loh. Gitu. Itu kenapa sih akhirnya memutuskan untuk bisnis pilihnya tuh konveksi, retail gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Seprospek apa gitu? Kenapa pilih bidang usaha di situ gitu? Karena awalnya dari hobi juga ya, jadi hobi yang menghasilkan penghasilan. Ini seperti itu karena pada dasarnya kan perempuan itu maunya tampilnya cantik. Itu kebutuhan dasar juga buat yang namanya baju kan, itu kebutuhan pokok. Salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dipungkiri sama orang. Pasti setiap orang itu butuh yang namanya baju. Butuh. Dan nggak mungkin bajunya itu aja dong. Iya, jadi 5 lemari lah ya penuh, pas kondangan nggak punya baju gitu kan. Udah baju berlemari-lemari, tapi pas mau ke acara pasti masih bilang nggak punya. Iya. Terus gimana akhirnya? Gue ini kayaknya prospek nih gitu, bagus nih gitu. Akhirnya gimana perjalanan awalnya nih? Mulai ngambil dulu, beli dulu jadi reseller, apa ngedropship, apa gimana? Terus ngambilnya tuh dari siapa gitu? Ya pertamanya sih yang tadi dibilang kan, mulai jualan online lewat BBM itu ya kita juga jadi reseller, dropshipper gitu kan. Terus dari situ bertahap ya, dari tadinya kita ngambil barang ke supplier satu seri gitu kan. Terus biasanya dulu tuh kalau ngambil barang satu seri itu oke, kata si supplier itu ada. Terus tiba-tiba pas kita mau ambil barangnya nggak ada. Di luar ekspektasi ya kan? Kenapa barangnya nggak ada? Karena diambil sama yang lebih banyak beli. Oh gitu, yang sedih banget ya. Jadi modalnya kurang banyak ya waktu itu. Yang namanya dari awal merintis ya. Kita langsung pernah loh. Iya, kirain saya udah lahir langsung ini loh, langsung sultan loh. Sultan ya? Pernah ternyata guys, saingan ya kan, kalah saing sama yang namanya yang lebih besar gitu ya. Semuanya berawal dari nol dulu lah, dari minus malahan kali ya. Dari minus ya. Nggak banyak yang tahu saya tuh dari minus. Oh gitu, pernah banget. Gitu, kirain ini bener-bener crazy rich-nya Karawang gitu ya. Nah, ini gue jujur banget nih guys ya, gue penasaran nih ya, gue pengen mengulik lebih dalam secara tuntas dan mendalam gitu kan ya. Bocorin dong strategi apa sih gitu yang sampai ngebuat Rumah Cantik Group ini sesukses ini gitu, sampai di titik ini gitu. Apa pernah bertapa di gunung apa gitu ya kan, berapa malam ya kan? Ayo kita sharing di sini. Siapa tahu viewer di rumah jadi ternyata gue harus pakai strategi kayak gitu juga nih gitu. Gimana tuh? Ya mungkin awalnya kita kalau misalnya melakukan usaha itu harus tahu yang namanya sasaran kita tuh siapa. Oke, stakeholder ya. Kalau dulu sih ada 5W1H gitu. Iya betul. Bagaimana cara ininya, tempatnya di mana, kan bisa juga kan kita melakukan usaha tapi di tempat yang salah, itu kan bisa juga. Dulu juga kita pernah. Begitu. Jadi ternyata si Teteh ini ngomong-ngomong ngebahas 5W1H, ini jangan-jangan anak ilmu komunikasi ini ya. Analisis SWOT ya. Puyeng ngedengernya ya. Saya lulusan PR ya. Jadi emang itu ternyata kita sama. Sama ya? Kita sama loh.
sedih banget kalau analisis SWOT. Selalu ya. Tapi jangan salah, itu kan bisa kita jalanin di kehidupan. Betul, kita bisa mengimplementasikan gitu kan. Apa sih ya kan? Pokoknya itulah ya, kita bisa praktekin di kehidupan sehari-hari gitu loh. Itu bermanfaat banget, jangan salah. Iya benar. Jadi kita tadi strateginya kita harus tepat sasaran, benar. Terus apalagi? Tempatnya di mana? Tempatnya juga harus strategis. Betul. Caranya harus sesuai ya. Sasarannya ini menengah ke bawah apa menengah ke atas? Ya, jangan sampai salah tembak lah. Iya betul. Jadi pertama kita harus menganalisa dulu ya guys ya, siapa target sasaran kita gitu kan. Jangan sampai salah sasaran, apalagi salah masuk kamar, Mbak. Bahaya banget itu ya kan. Oke, terus selain jualan kan tadi udah offline store, jualan di mana lagi? Instagram pastinya. Zaman sekarang kan nggak mungkin dong kalau kita ngandelin jualan offline aja. Bener banget, kita harus memanfaatkan ini eranya digital gitu guys ya. Jadi perkembangan zaman. Iya betul. Jadi di mana aja selain di Instagram, di mana lagi? Facebook, marketplace ya. E-commerce apa aja? Shopee Ya. Untuk sekarang sih kita ada Shopee, Tokopedia belum. Ini peluang bisnis opportunity. Jadi mereka jualan di Shopee doang, kalian bisa jualan di Tokopedia, ya kan? Dropship, ya kan? Biar nggak saingan sama ini supplier sendiri gitu kan. Kalau ambilnya di butik rumah cantik udah jualan di Shopee, kita reseller jualan di Shopee juga, berantem kita di situ, ketemu cari peluang lain ya. Nah, biasa anak buah Hercules biasa makan di pasar Senen, berantem kita ya kan. Nah itu tadi, jadi opportunities, bisa jual lagi di Lazada, Blibli, Bukalapak gitu kan. Terus dari semua strategi marketing nih yang dipakai nih, misalnya pakai endorse artis juga ya kan, sampai pernah viral kan butik rumah cantik, pernah endorse itu Lucinta ya kan, sampai langsung berapa puluh ribu naiknya sehari. Lumayan banget, pokoknya lumayan banget naik itu pengaruh banget ya. Terus apa selain dari endorse artis yang sangat berpengaruh selain itu? Mungkin awalnya kita juga harus foto produknya yang oke ya. Foto produk yang oke, kualitas ya. Terus kan bikin konten yang menarik. Semuanya lah. Yang penting kita tepat sasaran. Betul. Jangan sampai kita endorse itu di segmen yang berbeda. Iya bener banget gitu. Gue juga ngikutin guys, jadi gue juga followernya dari butik rumah cantik nih. Update terus ya kan, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam ya kan. Update terus. Nah itu adalah salah satu kunci juga ya. Konsisten, bener. Update terus kontennya juga lucu-lucu gitu ya. Kita tuh share produk baru itu sehari itu bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Ganti-ganti brand ambassador berbeda kan. Maksudnya si produknya tuh beda-beda gitu. Oh gitu, benar. Jadi biar nggak bosen gitu ya guys ya. Itu tadi berarti harus apa? Ini inovatif ya. Selain harus konsisten, inovatif. Benar banget. Nah, terus dari sekian banyak strategi marketing yang dilakukan, itu mana sih yang dirasain sama butik rumah cantik ini yang paling berpengaruh? Sebenarnya ya tergantung juga kita nembaknya ke bagian mana gitu kan. Pintar-pintar kita pilihnya juga, bisa kadang endorse artis yang dulu kita juga pernah naik di Lucinta Luna tuh, naik followersnya wow lumayan banget gitu kan. Terus juga kita dengan konten-konten, pokoknya selalu ngikutin updatean perkembangan masyarakat tuh. Orang tuh lagi sukanya kemana sih, apa ke TikTok kah? Orang kan ada bosan dengan dia bikin kontennya begitu-begitu aja. Apa kita naik di TikTok atau di apa? Selalu update lah. Iya, update guys ya. Jangan nggak update. Jadi harus update terus. Nah, ini kita langsung beralih ke area yang lebih sensitif ini. Ini guys ya, tuh kan pikiran lu udah kemana-mana kan. Sensitif apa nih? Ini kita ngomongin yang paling efektif ya dari strategi semua marketing itu, income-nya yang lebih lumayan ya kan daripada lumanyun gitu. Itu yang mana? Apa offline-nya di Shopee-nya atau di offline store-nya gitu? Nah, kalau kita itu akan ada offline, ada online, dan kita juga ada reseller. Jadi kita menjual juga ke kayak toko-toko lain gitu. Itu
itu offline dan online itu sebenarnya berimbang. Cuman mungkin di era sekarang yang lagi pandemi ini pastinya yang lebih naik itu di online ya. Karena kan orang ada yang takut keluar rumah, takut kena virus, terus kan segala macam, ada jam yang diatur lagi selama pandemi. Iya benar. Gitu kan. Jadi orang lebih milih aman gitu, aman tuh dia belinya online aja. Bener, apalagi sekarang musim kayak gini pandemi guys, PPKM ya kan? Tahu nggak PPKM apa? Hah? Nggak tahu loh? Ya Allah parah banget. Sama, apaan sih PPKM? Iya guys, pokoknya intinya, pokoknya online aja dah, nggak usah keluar-keluar ya kan, bahaya. Lebih aman ya? Iya bener banget. Nah terus itu kan si butik rumah cantik ini kan ngomong-ngomong nih, resellernya katanya ini udah banyak banget resellernya. Jadi belum sampai dikeluarin, udah rebutan duluan ya. Itu gimana itu? Ngumpulin segitu banyak reseller itu dari gimana awalnya gitu? Ya, orang kan banyak sekarang yang cari sampingan. Kita kan memberikan peluang buat mereka yang mau cari tambahan ya. Jadi kita resellernya tanpa syarat untuk yang reguler. Itu kita juga ada lagi tingkatan lainnya reseller yang eksklusif. Gimana yang eksklusif itu pasti harganya lebih jauh, lebih murah, belanjanya juga lebih banyak, partai gitu kan. Pertamanya aja sih syarat kita masuk untuk reseller eksklusif itu udah banget, gampang ya, gampang banget, cukup beli 5 produk kita tanpa harus nominalnya berapa ya, yang penting 5 produk otomatis dia langsung terdaftar di reseller eksklusif. Dan tuh guys, minimal beli 5 produk doang. Betul, kalian tahu ya kan harga model loh ya. Benar. Jadi butik rumah cantik ini kan produk-produknya yang aku lihat gitu, yang aku survei ini kan lumayan worth it banget ya. Bahkan dia tuh lebih murah daripada butik-butik yang lain guys. Jadi kalian kalau mau kepo nanti bakalan gua taruh deh linknya di description box ya, linknya Shopee ya, atau link IG-nya. Jadi langsung hubungin aja kalau kalian mau gabung, karena pasti bakalan dapat harga yang lebih murah dibanding kalian nggak stok dulu gitu, dibanding kalian nggak beli 5 produk dulu ya. Itu gimana kalau si viewer aku nih minat tapi nggak mau yang 5 produk dulu deh gitu, bener-bener pengennya ngedropship langsung, tuh gimana? Bisa sih, jadi nanti kalau walaupun nanti awalnya 5 produk, tapi nanti itu kedepannya dia cuma 1 produk pun langsung dapat harga yang bagus, yang beda ya. Harga eksklusif ya. Benar. Itu syarat awal. Tapi kalau misalnya baru pemula nih, baru belajar, boleh nanti kita masukin reseller yang reguler. Itu jumlahnya banyak banget, udah sekian ribu orang. Apalagi di setiap cabang kita kasih adminnya buat mungkin yang dekat-dekat kan. Nggak semua orang itu yang misalnya ada di lingkungan tersebut itu kan langsung harus ke Kerawang. Itu kan kita ya ada yang di Cikarang kejauhan dong. Makanya kita fasilitas untuk di store-nya juga bisa buat jadi pengambilan reseller. Bener. Jadi ini udah sistematikanya tuh udah mendukung banget guys, udah support banget. Kalian mau dropship pakai resi otomatis, WhatsApp juga langsung dikasih. Biasanya tuh kan banyak banget yang ngeluh sama aku nih kak ya, teh aku tuh pengen banget gitu jadi dropshipper, jadi reseller, tapi untuk dapat nomor WhatsApp pribadinya si supplier ini susah gitu kan. Terus nggak bisa resi otomatis, bahkan nggak ngerti gitu mereka pakai resi otomatis, apaan resi otomatis ya kan, nggak ngerti. Nah ini tuh justru butik rumah cantik tuh support banget ya di situ. Jadi kalau pakai resi otomatis tuh mereka tuh enaknya kan nggak bayar ongkir gitu. Jadi cuman setor resi otomatis langsung bisa dikirim gitu kan. Nah ini kan menerima reseller dan dropshipper ya. Terus kalau dropshipper itu gimana sistemnya? Apa sama kayak reseller tadi? Sama, gampang banget pokoknya. Nanti kalian yang mau gabung bisa langsung chat ke adminnya, pasti nanti dibantu sama. Oke, langsung dibantu guys. Oke, terakhir nih Teh ya, kasih dong pesan motivasi apa nih buat para viewer yang di rumah biar mereka tuh semakin termotivasi gitu untuk memulai usaha dari sekarang, nggak diundur-undur terus gitu ya, udah kayak di ghosting aja nih anak Jupri gitu kan ya. Gimana biar bangun gitu, wake up sekarang juga tuh? Intinya kalau mau buat teman-teman nih yang mau usaha, jangan pernah takut. Kan banyak orang itu takut untuk memulai ya. Benar. Karena kalau misalnya kita tidak mulai sekarang, tidak mencoba, kita nggak akan pernah tahu peluang kita seperti apa. Betul. Kita nggak akan pernah tahu lewat jalan yang mana kita suksesnya gitu ya. Dicoba dulu. Naik turun itu biasa. Nah betul. Bangun.
ada gang, ada lubang, masukin aja ya, siapa tahu pas. Kan gitu. Jangan fanatik juga. Iya, benar. Jadi harus netral, jadi harus open minded ya. Iya, jangan benar. Gini loh, saya sukanya ini, saya tuh nggak suka yang begitu, misalnya kayak baju. Saya sukanya baju ini, saya tuh nggak suka baju yang modelnya misalnya macan atau motifnya yang gimana. Kalau misalnya dia lagi hits, kenapa nggak kita ikut? Betul. Jadi kita ngikutin apa yang lagi happening aja, walaupun kita nggak suka. Kita tuh stylenya kita tuh pakai gamis gitu kan, tapi yang happeningnya tuh lagi begini-begini gitu ya, pakai kaos, pakai ini ya. Anak TikTok. Bener banget guys, itu tadi mulai dari sekarang harus konsisten. Jangan takut buat memulai. Jangan takut buat memulai, jangan takut resikonya juga. Betul. Karena jatuh bangun itu tadi biasa. Iya benar, jatuh bangun aku ya kan, mengejar anaknya Pak Jupri. Nah guys, buat kalian ya yang pengen cari sampingan gitu kan, yang pengen cari penghasilan tambahan ya kan, jangan cari simpenan mulu otak ini ya kan ya, sekali-kali cari penghasilan tambahan, sampingan ya kan, sambil tiduran. Bisa sambil tiduran. Kalian bisa, kalau misalnya kalian udah ada modal sedikit-sedikit, boleh kalian nyetok dulu 5 pieces dulu biar dapat harga istimewa dari butik rumah cantik. Sebenarnya kan bisa juga loh, kan kita ambil dulu nih foto dari kita, share foto dari kita, kalian share setelah misalnya yang order 5 pieces bisa langsung order. Iya bener banget, modal dulu. Iya bener banget. Jadi kalau kalian nggak punya modal, bisa tuh guys ya share dulu foto, karena konten sama foto-fotonya disediain ya. Disediain. Bener, nanti dimasukin grup WhatsApp ya. Pasti. Nah, nanti dimasukin grup WhatsApp, dikasih konten, dikasih foto, dikasih gambar, tinggal share, kurang apa lagi, ya kan? Kalau ada laku boleh order. Kuotanya nggak dikasih. Oh, internet. Lu tolong dong ya, modal dong kali-kali, ya kan? Masa udah dikasih konten, dikasih gambar, tinggal share aja. Sekarang minta kuota internet. Kuota aja ya? Iya. Cuma kuota aja. Kalau nggak punya kuota, bisa tuh numpang-numpang kayak gini, kita nongkrong ya kan? Nah, wifi tetangga, kode ya. Gitu. Oke nih, thank you banget ya. Oh, kita belum tahu tadi ya nama IG sama Shopee-nya. Nih guys, di sini nih. Kalau itu officialnya, yang pusatnya kita ada butik rumah cantik hijab, sama rumah cantik scrub. Oke, nih kalian bisa ada lihat beberapa segmen ya. Kita ada yang jual hijab, baju APG, sama yang jual kerudung. Lengkap banget ya. Dan kan? Nanti nih, minggu depan kita akan launching ya, baru dari rumah cantik. Wow, apa tuh, penasaran? Jadi kalian bisa mendapatkan income yang luar biasa. Kita akan launching FC Parfumery. Apa tuh? Parfum. Kita kembali lagi ke basic awal kita kan. Iya benar. Iya dong. Iya dong. Masa udah cantik-cantik ya kan? Harus wangi dong. Harus wangi, bener. Harus fresh gitu. Harus mengeluarkan kebutuhan wanita. Paket lengkap ya? Harus paket lengkap ya kan? Paket telur. Mantap banget. Harus wangi. Aduh, mantap yang pakai kerudungnya ada. Tuh, jadi kalau kalian pengen reseller ya kan, karena kan sekarang kendalanya gini, Kak, aku tuh mau ngedropship ya satu toko di e-commerce, tapi suppliernya macem-macem. Nah, ini dikasih solusi guys, biar supplier kalian tuh nggak puyeng ya kan, gue pusing, gue gimana, gue siapa. Nah bener, jadi kalian tuh suppliernya satu aja, butik rumah cantik doang, tapi isinya tuh udah lengkap banget. Ada parfumnya, ada bajunya, ada tasnya juga, ada aksesoris, ada hijab, scrub, semuanya. Ya kan, sendal doang yang belum ini. Terus sih ada, nanti next. Oh, next ya, biar paket lengkap banget. Oke Kak, thank you banget nih hari ini udah mau sharing ya kan. Siapa tahu mudah-mudahan viewer aku yang di rumah jadi lebih gitu ya. Sekarang nih. Mulai dari sekarang. Bener. Jangan takut untuk memulai. Ya benar. Jangan nunggu nanti abis lebaran monyet, jangan lama ya kan. Nah, mendingan sekarang aja langsung kalian mulai. Nggak tahu lewat jalan mana kesuksesan kita ya kan. Kesuksesan itu dijemput ya. Bukan menjemput kita. Malaikat Israel doang yang mau jemput lu. Iya kan, bener. Jadi jemput bola. Bener, rezeki itu dijemput bukan datang sendiri ya kan, bener. Oke guys, kayak gitu aja. Semoga usahanya Kakak lebih maju, lebih lancar, lebih berkembang, ekspansi di seluruh Indonesia ya kan, bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, mengembangkan dan memajukan sistem perekonomian bangsa-bangsa ya. Baik banget ya. Ya amin dong, amin. Siapa tahu ya kan. Nah,
Nah, habis itu guys, jangan lupa ya kalian follow IG Butik Rumah Cantik, follow IG gue juga, follow TikTok gue juga. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar YouTube gue ya. Next, kalian boleh saranin nextnya aku bahas apa yang kalian pengen tahu, dan kalau gue bisa bakalan gue bikinin kontennya ya kan. Oke guys, see you next content. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.